Beliau memiliki banyak istri, dan istri yang terakhir dinikahinya adalah kekasih salah seorang prajuritnya yang sedang bertempur di medan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menjadi pemberani dan bertanggung jawab melalui kisah Nabi Daud alaihissalam. Beliau dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihissalam membagi waktunya dalam 4 bagian. Membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul kepada keluarga. Dan sebelum masuk ke kisahnya, mari kita mengenal Nabi Daud alaihissalam lebih dalam. Nabi Daud berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga termasuk dalam nabi-nabi yang wajib kita imani. Nabi Daud alaihissalam dilahirkan dari rahim Siti Sarah atau istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak juga, dan Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Uniknya, soal usia Nabi Daud alaihissalam adalah adanya penambahan umur. Dan pada awalnya, umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun Nabi Adam alaihissalam menghibahkan umurnya ke Nabi Daud alaihissalam. Jadilah ia wafat pada usia 100 tahun. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan Nabi Daud alaihissalam jauh dari kemaksiatan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, beliau Nabi Daud alaihissalam gemar mengikuti kajian bersama Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud alaihissalam hidup di kota Bethlehem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Dan Raja Talut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihissalam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu, Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya, yaitu Samiun, untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Samiun segera mengabarkan kepada semua rakyat, dan terdengarlah kabar bahwa Raja Talut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Tapi sayangnya, Nabi Daud alaihissalam masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan juga remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya yang ada di medan peperangan. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Samiun melihatnya. Samiun yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud alaihissalam adalah orangnya. Jadilah Samiun mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Samiun mengangkat Nabi Daud alaihissalam jadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Saat itu mungkin terdengar remeh, tapi memang begitulah kejadiannya. Nabi Daud alaihissalam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya sangat lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya, Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun siapa sangka, dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus ada duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah Ta'ala mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu, Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Talut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud alaihissalam melihat itu, akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya
karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Dan seketika itu, Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam. Dan bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihissalam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Dan inilah saat Nabi Daud alaihissalam menjadi Raja Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya, ia dinikahkan dengan anak Raja Jalut. Selama menjadi panglima tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika, ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukul mundur musuh, namun sayangnya, Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam didapuk menjadi raja. Setelah drama perpecahan dua kubu, ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil, sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan juga adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian Nabi Daud alaihissalam terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan, di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik, seperti yang ada di dalam Quran Surah Shad ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 26. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras sebagai batuan, dan Nabi Daud alaihissalam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mujizat dari Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud alaihissalam diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Ta'ala, dan tidak mengherankan Allah Ta'ala mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Selanjutnya Nabi Daud alaihissalam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihissalam secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya, padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surat Ali Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105 dan Saba ayat 10. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya,
dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur, yang bermakna lagu atau musik. Dan isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian atau mazmur yang didendangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacita terhadap kemenangan, menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam, hukuman Allah, hingga kemuliaan Mesia yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mampu membuat Nabi Daud alaihissalam memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya, Nabi Daud alaihissalam merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda pelananya. Kecerdasan Nabi Daud alaihissalam juga diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan, dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barakallah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman pasti sudah tahu dengan puasa Daud. Populernya puasa Daud yang sehari puasa sehari berbuka diperhatikan hingga sekarang, dan beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Daud alaihissalam jika dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya, dan beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud dilaksanakan secara selang-seling. Puasa Daud sebagai salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Puasa Daud mempunyai banyak manfaat, mulai dari kesehatan, rezeki, dan limpahan pahala. Dan berikut ini pembahasan mendalam mengenai puasa Daud. Menukil dari buku dasarnya Puasa Wajib dan Sunnah, Rekomendasi Rasulullah oleh Amirullah Sarbini dan Sumantri Jamhari, menyebut di puncak kesuksesan Nabi Daud alaihissalam, beliau memiliki banyak istri, dan istri yang terakhir dinikahinya adalah kekasih salah seorang prajuritnya yang sedang bertempur di medan perang. Itikad Nabi Daud alaihissalam itu mendapat teguran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 2 malaikatnya yang menyerupai manusia untuk mendatangi Nabi Daud. Akan tetapi, para penjaga istana tidak mengizinkan mereka masuk karena Nabi Daud alaihissalam tidak ingin diganggu ketika sedang beribadah. Kedua malaikat tersebut menemui Nabi Daud dan mengungkapkan bahwa kedatangan mereka untuk meminta keadilan terhadap perselisihan yang mereka berdua hadapi. Salah seorang dari mereka mengungkapkan bahwa ia mempunyai binatang gembala yang diakui oleh seseorang yang sekarang berada di sampingnya. Setelah melakukan penyelidikan dengan tegas, Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa binatang gembala tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak. Namun ketika Nabi Daud alaihissalam memutuskan demikian, salah seorang dari mereka justru mempertanyakan sikap Nabi Daud yang hendak menikahi kekasih pasukannya. Mendengar ungkapan tersebut, Nabi Daud alaihissalam langsung menyadari bahwa kedua orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkannya. Sebagai bukti tobatnya, Nabi Daud alaihissalam melaksanakan puasa 2 hari sekali, sehingga puasa ini dikenal dengan puasa Daud. Puasa Daud juga menjadi puasa yang dianjurkan Rasulullah setelah beliau mendapati salah seorang sahabat, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, yang dikutip dari buku sejarah hidup para penyambung lidah Nabi oleh Imran Mustafa. Dijelaskan, pada zaman Rasulullah dan sahabat bernama Ibnu Amr radhiyallahu an yang begitu alim, dirinya mengaku selalu berpuasa. Bahkan hanya untuk sehari saja tidak pernah pemuda ini meninggalkan puasanya. Karena hal ini, pemuda yang sudah menikah itu sampai tidak pernah menggauli istrinya, sehingga istrinya mengadu kepada ayah Ibnu Amr radhiyallahu an, dan ayah sahabat Nabi pun
menyampaikan cerita ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya dipertemukan Ibnu Amr radhiyallahu an ini dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai terjadi beberapa percakapan di antara keduanya. Semula Ibnu Amr radhiyallahu an ini mengaku di hadapan Rasulullah bahwa dia telah berpuasa tanpa henti setiap hari. Kala itu baginda Nabi Muhammad SAW meminta kepadanya untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, serta jangan lupa untuk membaca Al-Quran di dalam 1 bulan juga. Ibnu Amr radhiyallahu an ini kembali menjawab kalau dirinya bisa beribadah lebih daripada apa yang diperintahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Singkat cerita, percakapan antara Nabi Muhammad dan pemuda alim itu sampai di titik ketika Rasulullah menceritakan kepadanya, perihal puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Nabi Daud yang dilakukan sehari puasa dan sehari tidak, serta tidak ada lebih afdol atau utama daripada itu. Menurut buku Puasa Daud untuk Kecerdasan dan Keberuntungan, Akademikmu oleh Yanuar Arifin, diungkapkan bahwa puasa Daud masuk ke dalam kategori sunnah. Artinya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Dan inilah syarat wajib puasa Daud. Dijelaskan seperti amaliyah lainnya, puasa Daud mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditentukan, dan diantaranya yaitu yang pertama, beragama Islam, berakal, sudah balik, mampu berpuasa, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, mempunyai kebugaran fisik yang bagus, tidak sedang hamil, tidak lanjut usia, dan tidak dalam perjalanan yang jauh. Rukun puasa Daud diantaranya hanya 2, yaitu niat dan bersedia meninggalkan sesuatu yang dilarang, seperti makan dan minum ketika sedang berpuasa. Oleh Taufik FR menjelaskan, manfaat menjalankan ibadah puasa Daud, yaitu terhindar dari kemaksiatan, menambah kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kecerdasan otak, dan membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu berada dekat dengan amalia yang melaksanakan ibadah puasa Daud. Segala keinginan dan kebutuhan mengenai dunia akan dibutuhkan dan mudah mendapatkan rezeki yang halal. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud alaihissalam. Penemunya adalah para arkeolog dari Hebrew University dan Israel Antiquities Authority. Istana Nabi Daud alaihissalam yang ditemukan di Khirbet Qeiyafa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud alaihissalam yang sekarang letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah 2 bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota kuno berbentuk benteng disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam, dan dalam Alkitab, kota kuno tersebut dinamakan kota Sarayim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud alaihissalam, para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, Pegunungan Hebron, dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat bahwa tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali oleh Nabi Daud alaihissalam. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat itu, sebab Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud alaihissalam yang ada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh, mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hismanuddin Lashin sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi. Peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam selanjutnya adalah tambang besi. Ya, Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Karena itulah dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud alaihissalam bekerja sama dengan anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam membuat industri tambang besi yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi bagian dari industri tambang di masa lalu, tepatnya yang terletak di Yordania bagian selatan. Dan memang, mukjizat Nabi Daud alaihissalam diantaranya yakni melunakkan besi dan membuat baju besi. Di kitab Zabur, menundukkan gunung-gunung dan bertasbih bersama burung-burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan
Sesungguhnya Dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dia atau Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan juga kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surah Shad ayat 17-20. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal hamba dan Rasulnya Daud alaihissalam bahwa dia telah dianugerahi kekuatan dalam masalah ilmu dan amal. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang nikmat yang telah Dia karuniakan kepada hamba dan Rasulnya, yaitu Daud alaihissalam. Dia telah memberinya keutamaan yang jelas, menghimpunkan baginya antara kenabian dan kerajaan yang kokoh, dan bala tentara yang berperalatan lengkap, serta banyak bilangannya. Allah juga telah memberinya suara yang indah apabila ia bertasbih, maka ikut bertasbih pula bersamanya gunung-gunung yang terpancang dengan kokohnya lagi tinggi-tinggi itu. Dan semua burung-burung yang terbang terhenti karenanya, lalu menjawab tasbihnya dengan berbagai bahasa. Nabi Daud alaihissalam selalu mengerjakan sholat pada sepertiga malamnya dan puasa setengah tahun. Hal ini telah disebutkan di dalam kitab Shahihain melalui salah satu hadisnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Sholat yang paling disukai Allah ialah sholatnya Daud, dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasanya Daud. Dia tidur sampai tengah malam, lalu bangun sepertiganya mengerjakan sholat, dan tidur seperenamnya, dan dia puasa sehari dan buka sehari. Dia tidak pernah lari bila bersua dengan musuh atau dalam peperangan, dan ia adalah seorang yang amat taat kepada Allah Ta'ala. Doa Nabi Daud yang digunakan untuk meluluhkan hati seseorang bisa diucapkan ketika berhadapan dengan individu yang sedang marah atau keras kepala. Jika upaya komunikasi tak membuahkan hasil, dalam merendahkan emosinya, melibatkan Allah Ta'ala dengan doanya dianggap sebagai solusi yang terbaik. Dan doa yang sering diucapkan oleh Nabi Daud alaihissalam adalah doa untuk meluluhkan hati seseorang, dan doa ini sering dijadikan panduan oleh umat Islam. Yang pertama, doa Nabi Daud untuk meluluhkan hati seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antal azizul kabir, wa ana abduka dha'ifu dhalil, alladzi la hawla wa la quwata illa bika. Allahumma sakhirli. Sebut nama orang yang dimaksud. Kama sakharta Fir'auna li Musa, walain liqalbahu kama la yantal hadida li Dawuda. Fa innahu la yantiku illa biidnika, la syaitahu biqaddatika wal qabahu fi yadika jalla sana wajhika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bahasanya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha besar, dan sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu yang hina lagi lemah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku urusanku, sebagaimana Engkau mudahkan bagi urusan Fir'aun kepada Musa, dan lunak hati manusia bagiku sebagaimana Engkau lunakkan besi bagi Nabi Daud. Engkau adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha penguasa, wahai Tuhan yang punya keagungan dan kemuliaan, perkenanlah ya Allah. Yang kedua, doa Nabi Daud untuk meluluhkan hati sekeras besi. Doa ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, surat Saba ayat 10, dan doa ini pernah dibaca Nabi Daud alaihissalam saat akan melunakkan besi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dauda mina fadla, ya jibalu awabi ma'ahu wa tayyira wa alana lahul hadid, yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. 3. Doa Nabi Daud untuk meluluhkan hati orang yang keras. Selain doa yang tadi, masih ada lagi doa Nabi Daud untuk meluluhkan hati seseorang yang keras. Dan bacaan doa Nabi Daud alaihissalam yang satu ini sangat mudah dihafalkan karena sangat singkat. Meskipun singkat, kekuatan doa ini tak kalah luar biasa dari doa sebelumnya, dan berikut bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layinli qalbahu layinta li Dawud al-hadid, yang artinya, ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana Engkau melembutkan Daud akan besi. Yang keempat, doa Nabi Daud alaihissalam meminta cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain doa Nabi Daud meluluhkan hati seseorang, kamu juga bisa melafalkan doa Nabi Daud saat meminta cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud memohon cinta dari Allah lewat sebuah doa, dan membaca doa Nabi Daud ini juga diyakini dapat mendekatkan diri seorang muslim dengan jodoh. Adapun bacaan doa Nabi Daud agar didekatkan dengan jodoh adalah sebagai berikut. Doa Nabi Daud meminta cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubaka wa hubba man yuhibbuka wa amal ladhi yubaliguni hubbaka. Allahumma ij'al hubaka ahabba ilayya min nafsi wa ali wa minnal ma'il barid. Ya, artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarkan aku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku, serta air yang dingin. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kata keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.